Hai guys, kali ini saya akan cerita tentang metode hipnoterapi yang pernah saya lakukan ke satu klien saya, seorang dokter cewek. Pada waktu beliau datang itu sama kakaknya, beliau cerita bahwa si adik ini ya itu beberapa waktu yang lalu sudah kursus setir mobil, tapi kok masih nggak berani ya Bang Yos untuk bawa mobil. Nah, penyebabnya apa? Saya sendiri kurang paham kenapa kok si adik yang seorang dokter ini kok nggak berani bawa mobil padahal udah kursus, harusnya udah berani. Kemudian beliau juga pegang satu rumah sakit, bahkan jadi direkturnya di rumah sakit itu. Ternyata kok nggak berani mengambil keputusan. Kemudian juga nggak berani menegur karyawan ketika karyawan itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, kemudian si dokter ini saya wawancara. Jadi proses sebelum saya melakukan hipno itu pasti saya lakukan yang namanya wawancara, kemudian pendekatan ke klien. Jadi saya nggak langsung melakukan teknik hipno. Pada waktu saya lakukan wawancara, kemudian dokter ini cerita bahwa dulu pernah praktek di satu tempat di Nusa Tenggara, NTT. Itu pernah ada satu perawat yang dia jengkel banget sama perawat ini. Perawatnya cewek juga, kemudian sempat berseteru sama perawat ini. Tapi ketika bercerita di otak sadarnya ya, cerita seperti ini nyantai gitu, belum masuk ke proses hipno, itu tidak ada emosi sama sekali. Kakaknya juga mendampingi waktu itu. Jadi si adik ini tidak ada emosi, biasa aja. Saya sih pernah jengkel sama perawat ini Bang Yos, tapi udah selesai kok, ceritanya gitu. Kemudian saya lakukan proses hipnoterapi. Jadi dok, sekarang santai ya, relax, tarik nafas dalam-dalam, santai aja, tarik nafas dalam-dalam lagi. Kemudian saya lakukan prosesi hipnoterapi, saya mulai relaksasinya. Kemudian saya minta cerita hal yang sama. Saya minta cerita kapan ketemu sama perawat ini, perawat yang dia jengkel itu. Saya minta membayangkan perawatnya, saya minta untuk membayangkan pertama kali jengkel itu karena apa dan segala macam. Kemudian runtutan ceritanya gitu tentang si perawat ini, si X ini ya. Nah, beliau cerita awalnya fine-fine saja. 5 menit masuk ke 5 menit kedua itu udah mulai emosinya naik. Nah, 5 menit yang ketiga itu emosinya meledak. Dar. Wah, meluap-luap. Sampai ngomong, kamu kurang ajar, kamu orang nggak tahu diuntung, gitu-gitulah. Tepat lah bahasanya ya. Selanjutnya saya lanjutkan prosesi hipnoterapi, saya selesaikan lah. Saya minta dokter ini untuk meluapkan benar-benar emosinya, kejengkelannya sama si perawat ini sampai habis, sampai selesai, sampai nangis-nangis dan segala macam, emosinya meledak-ledak. Setelah itu saya selesaikan, intinya saya selesaikan, mau memaafkan karena mungkin perawat ini punya latar belakang yang kita tidak tahu. Setiap orang ya kan nggak pernah tahu kita mereka punya latar belakang seperti apa. Wah, akhirnya dokter ini sadar bahwa oh iya, latar belakangnya kita nggak tahu, bahwa berarti si perawat ini memang punya masalah di latar belakang kehidupannya. Akhirnya mau memaafkan. Kemudian saya kuatkan beliau. Selesai proses hipnoterapi. Saya kan melakukan hipnoterapi itu nggak cuma satu kali, beberapa kali. Jadi kemudian saya lakukan proses yang berikutnya itu jangka waktunya sekitar 1 minggu lah. Sejak terapi pertama, kemudian terapi yang kedua, terus saya kuatkan lagi terapi ketiga. Setelah saya kuatkan di terapi ketiga itu, kakaknya telepon saya karena memang rumahnya agak jauh. Bang Yos, ini tadi adik saya tahu-tahu bawa mobil sendirian. Saya kaget juga, loh kok gitu bu? Iya, nggak tahu, saya juga kaget. Tahu-tahu udah mbak, aku tak bawa mobil sendiri pulang. Padahal jarak rumahnya itu dari rumah kakaknya agak jauhan lah, sekitar 30 kilo 40 kilo gitu. Loh kok nekat bu, kan malam. Ya dia tahu-tahu bisa nyetir tuh. Kemudian besoknya juga ketika di kantor dia benar-benar bisa ngambil sebuah tindakan. Kemudian saya ketemu lagi sama si adik, sama dokter itu. Kemudian kita wawancara, saya wawancara.
Ternyata efek dari kita lakukan beberapa sesi hipnoterapi itu bukan saja ada positive thinking di dalam dirinya, selesai traumanya itu tadi ya, tetapi perilakunya. Nah, outputnya, yang penting kan itu ya, output perilaku. Jadi hipnoterapi buat saya bukan hanya menyelesaikan sebuah tingkatan trauma, tapi output setelah itu ada sebuah perilaku yang awalnya tidak berani menyetir, tidak berani ya, itu kan mental. Buat saya itu kan penyakit mental tuh. Nah, tidak beraninya kenapa? Setelah dilakukan proses hipnoterapi untuk menghilangkan trauma itu, ternyata keberanian itu muncul. Bukan hanya traumanya yang selesai, tapi keberanian untuk melakukan sebuah tindakan itu muncul. Akhirnya berani untuk setir mobil. Kemudian yang tindakan berikutnya apa? Berani menegur karyawan yang awalnya nggak berani. Jadi keberanian itu muncul ke permukaan gitu. Nah, itu menarik banget dari sebuah prosesi hipnoterapi. Padahal saya tidak memunculkan sebuah keberanian sebetulnya. Saya hanya menyelesaikan sebuah kejadian di masa lalunya si dokter ini. Tapi ternyata masa lalu ini seperti meng-off-kan beberapa hal dalam diri dokter ini ya. Keberaniannya off, kemudian percaya dirinya off. Setelah dilakukan prosesi hipnoterapi, keberaniannya tuh on, iya kan? Kemudian percaya dirinya juga on. Nah, itu menarik Bapak Ibu. Sebuah perilaku yang muncul, output yang muncul setelah dilakukan sebuah prosesi hipnoterapi untuk menyelesaikan traumatik. Semoga lewat cerita hari ini Bapak Ibu bisa mengambil pelajarannya bersama visioner menata masa depan. Yes!